mau merayakannya dengan penuh sukacita. Kami mau naikkan pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk pengampunanmu, untuk anugerahmu dalam hidup setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Amin. Dia mati untuk kita dan dia bangkit juga untuk kita. Amin. Siapa memuji nama Tuhan? Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Katakan, dia mati bagiku. Yes, dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Amin. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Katakan, dia Tuhan Allah kenangan. Katakan, dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Yes, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Amin. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Katakan dengan segenap hatimu Bapak Ibu Saudara, karena dia telah mati untuk hidup setiap kita. Dia ada di dalamku. Katakan, bergerak di hidupku. Dia Tuhan. Katakan, dia kekuatan kita, kekuatan Tuhan. Amin. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan. Katakan dengan segenap hatimu. Katakan, dia sungguh baik. Yes. Dia sangat baik. Amin. Yesus, dia baik baik. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus. Katakan lagi, dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik baik. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Mari tepuk tangan di atas kepalamu. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Katakan, He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Katakan, He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. Katakan jemaat, He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's. Sekali lagi jemaat saja katakan, He is so good. He is so good to me. He is so good to me. Yes. Katakan dengan imanmu, He is so good to you. He is so good To me. Jesus. Katakan dengan segenap hatimu. To you. Haleluya. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you.
Jesus, He's so good to you. Sekali lagi katakan, He's so good to me. He's so good to you and me. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan yang paling meriah. Haleluya. Katakan, haleluya. Haleluya. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Amin. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal dalam setiap kita oleh kuasa darahnya. Sekali lagi jemaat saja katakan, ku bebas, ku bebas. Karena pengampunannya, ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku oleh kuasa darahnya. Aku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku bebas, bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku oleh kuasa darahnya. Sekali lagi, Aku bebas. ku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku bebas, bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku oleh kuasa darahnya. Aku bebas oleh kuasa darahnya. Oleh kuasa darahnya. Oh, aku bebas. Oleh kuasa darahnya. Aku bebas. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Haleluya. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Beri kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita terus memuji dan menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa penebusan Tuhan 2000 tahun yang lalu untuk hidup setiap kita di seluruh umat muka bumi ini. Siapa yang percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Mari hari ini kita sembah Tuhan. Jesus. Thanks God. Sang damai, penuntun, penyayang. Engkaulah Putra Allah. Terima kasih. Yes, Lord. Sang damai, penuntun, penyayang, penyayang, Putra Allah, perkasa, perkasa, pemenang, pemenang, Sang Raja, Allah yang hidup selamanya. Ku agungkan, ku agungkan atas seluruh bumi, makhluk sorak pujimu. Ku agungkan
ku agungkan, oh Jehovah kau ku agungkan. Sama-sama katakan, Sang Damai, Penuntun, Penyayang, katakan Putra Allah, Putra Allah, katakan perkasa, pemenang, Sang Raja Damai, Sang Raja Allah yang hidup selamanya. Ku agungkan, ku agungkan atas seluruh bumi, makhluk sorak pujiu. Ku agungkan, ku agungkan, oh Jehovah kau. Katakan ku agungkan, angkat tanganmu, katakan ku agungkan, ku agungkan atas seluruh bumi, makhluk sorak pujiu. Ku agungkan, ku agungkan, oh Jehovah kau. Katakan lagi, ku agungkan, ku agungkan, yes, Atas seluruh bumi, makhluk sorak pujiu. Ku agungkan, ku agungkan, yes Lord, oh Yehovah. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu lebih lagi. Yes, haleluya. Ku agungkan, ku agungkan atas seluruh bumi, makhluk sorak pujiu. Ku agungkan, engkau ku agungkan, oh Yehovah kau ku agungkan.
seluruh bumi, makhluk sorak pujimu ku agungkan, kau ku agungkan, oh Yehova, kau ku agungkan, oh Jehovah, oh Jehovah, kau ku agungkan, oh Jehovah, oh Jehovah, kau ku agungkan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, inilah yang menjadi pujian, penyembahan kami, peninggian kami, kemuliaan, kehormatan, itu hanya bagi namamu, Tuhan Yesus Kristus, yang telah menebus hidup setiap umatmu di tempat ini Tuhan, dan membuat kami bersuka cita, bahwa kami adalah umat-umat yang diselamatkan oleh Tuhan kami yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Dan hari ini Tuhan, kami membenarkan kuasa kebenaran-Mu yang menerangi kaki kami dalam menjalani kehidupan ini. Mari pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kuasa firman-Mu Tuhan. Terangi hati kami, sehingga kami boleh berjalan di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Dan bahkan bisa menerangi orang-orang yang di sekeliling kami Tuhan, yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Pakai hidup setiap kami Tuhan, untuk kami boleh dilihat bahwa ada buah dalam hidup setiap kami, bahwa ada Yesus dalam hidup setiap kami yang hidup. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami hari ini Tuhan mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Berikan kami telinga seorang murid, untuk kami boleh mendengar dan melakukan setiap perkataan firman-Mu Tuhan. Dan kami mau tangkap erat-erat Tuhan setiap perkataan firman-Mu. Kami mau simpan di dalam tanah hati kami yang paling baik, untuk kami boleh terus bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk pagi hari yang indah ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan sama-sama dengan saya, amin. Selamat siang Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Haleluya, selamat merayakan hari Jumat Agung. Terima kasih tim PAW, tim Espro, teman-teman yang sudah melayani, terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu sehat semua? Semangat? Hari ini kita merayakan tentang kematian Yesus Jumat Agung. Saya yakin ini bukan yang pertama dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Setuju ya? Ada yang sudah yang ke-20 kali, ada? 30 kali? Berarti sudah 30 tahun jadi orang Kristen. 40 kali ibadah Jumat Agung, ada yang 50 kali, 60, ya pasti banyak ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, waktu Yesus mati di kayu salib, ada pertukaran yang terjadi di atas kayu salib. Yesus dihukum supaya kita diampuni. Yesus disakiti supaya kita disembuhkan. Oleh bilur-bilur Yesus setiap sakit penyakit sudah disembuhkan. Yesus dijadikan dosa oleh karena kita berdosa, supaya kita dijadikan benar oleh kebenarannya. Yesus menjalani kematian bagi kita, supaya kita menerima kehidupannya. Yesus mengalami kemiskinan, jadi miskin, supaya kita menikmati kelimpahan yang Tuhan berikan. Yesus menanggung rasa malu, supaya kita menerima kemuliaannya. Yesus menanggung ketertolakan kita, ditolak, supaya kita diterima di hadapan Bapa. Yesus menjadi kutuk, menanggung setiap kutuk, supaya kita menerima berkat dan anugerah Tuhan. Amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara percaya, semua sudah dilunasi, semua sudah dibayar, semua sudah dibereskan di atas kayu salib. Dan sebelum Yesus mati di salib, dia berkata, sudah selesai. Tugasnya sudah selesai. Kemenangan terjadi. Kemuliaan Tuhan besar. Memang dia harus mati, tapi Yesus tidak tetap mati. 3 hari kemudian Yesus bangkit. Nanti kita akan merayakan Paskah di hari Minggu. Ya. Dan bersama Yesus kita lebih dari pemenang. Amin. Bapak Ibu Saudara, nah bulan ini, di bulan April, kita akan sama-sama fokus
untuk menyatakan kasih Yesus. Manifesting Jesus love. Menyatakan kasih Yesus. Nehemia pada waktu itu dia membangun suatu pintu gerbang yang bernama pintu gerbang ikan. Pintu gerbang ikan. Nah, firman Tuhan berkata manusia itu seperti ikan di laut. Makna rohani dari ikan yaitu jiwa-jiwa. Nah, bulan ini Bapak Ibu Saudara, kami mau mengajak Bapak Ibu Saudara seluruh jemaat yang ada untuk memanifestasikan kasih Yesus. Untuk menyatakan kasih Yesus, untuk menjadi representatif, untuk menjadi wakil-wakil anak-anak Tuhan, terang dunia, untuk menyatakan kasih Yesus di dunia ini bagi orang lain, bagi jiwa-jiwa, ya. Nanti beberapa tindakan yang bisa dilakukan Bapak Ibu Saudara, minimal kita mendoakan orang lain, kita memberi semangat kepada orang lain, dan juga mungkin kita bisa memberkati orang lain. Haleluya. Yesus mati, Yesus mengasihi kita, Yesus mati untuk kita, dia menunjukkan kasih-Nya bagi kita. Nah, kita sebagai orang-orang percaya, ini saatnya kita tidak lagi hanya fokus kepada diri kita sendiri, aku, tidak. Tapi kita mau membangun pintu gerbang ikan, kita mau menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara, percayalah, ketahuilah bahwa setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi berkat. Setiap orang percaya ditentukan untuk menjadi berkat. Waktu Tuhan memanggil Abraham, Tuhan berkata kepada Abraham, aku memberkati engkau, aku akan membuat namamu masyhur. Enggak selesai titik di situ. Enggak selesai, oh aku diberkati, haleluya, glory, puji Tuhan, wah tinggal ongkang-ongkang kaki jadi diberkati, tidak. Tapi Tuhan berkata, melalui engkau, maka bangsa-bangsa lain akan menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketahuilah sekali lagi, setiap Bapak Ibu Saudara, setiap orang-orang percaya dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat. Tanamkan di dalam hati kita, katakan sama-sama, aku dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat. Aku ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Yang percaya katakan haleluya. Wah, kayaknya kurang semangat. Yang percaya katakan haleluya yang keras. 1, 2, 3. Jangan hanya haleluya di sini, tapi nanti waktu pulang kita juga tetap semangat, ya. Nah, nanti seperti tadi saya sampaikan, setiap jemaat kami harapkan bisa mengadopsi. Mengadopsi apa ya? Memilih seseorang, minimal 1 orang untuk didoakan. Itu secara rohani didoakan, Tuhan berkati dia, Tuhan jamah dia. Kalau dia belum kenal Tuhan, Tuhan panggil dia. Iya. Tuhan tolong. Siapakah orang itu terserah, Bapak Ibu Saudara tanya Tuhan, siapa yang Tuhan mau aku adopsi Tuhan. Tuhan akan berikan belas kasihan dalam hidup Bapak Ibu Saudara untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ini bukan lagi waktunya kita mau mencari berkat sendiri, menjadi self-center, wah pokoknya aku diberkati. Tidak salah, ada lagunya aku diberkati sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari siang berganti malam aku diberkati, tidak salah. Tapi jangan yang tidak boleh kita lupa adalah kita ditentukan, kita dipanggil juga untuk menjadi berkat. Jadi nanti saya minta Bapak Ibu Saudara berdoa, Tuhan tunjukkan 1 orang minimal yang Tuhan ingin aku adopsi untuk aku doakan secara rohani. Aku beri semangat secara jiwa dan mungkin aku bisa memberkati secara fisik. Aku mau menunjukkan kasih Allah kepada orang tersebut. Tidak harus jemaat Bapak Ibu Saudara, tidak harus keluarga, bisa orang lain, yang bisa orang yang belum kenal Tuhan. Intinya kita mau jadi berkat. Haleluya. Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama tentang suatu perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus yang dicatat dalam kitab Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 mulai. Ini suatu yang tidak asing lagi bagi kita semua. Tentang orang Samaria
yang baik hati. Saya bacakan dengan cepat Bapak Ibu Saudara, Lukas pasal 10 ayat yang ke-25 mulai. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin bukan hanya kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi, bukan hanya kita mengasihi Tuhan, tapi Tuhan ingin kita juga mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Haleluya. Jadi saya mau katakan sekali lagi bagi seluruh jemaat yang ada, seluruh anak-anak rohani yang ada, mari tangkap kerinduan Tuhan pada siang hari ini. Jangan lagi kita menjadi anak Tuhan yang egois. Jangan lagi kita menjadi anak Tuhan yang self-centris. Wah, pokoknya aku diberkati. Enggak. Tuhan bilang, kasihilah Tuhan, dan setelah itu kasihilah sesamamu manusia. Ayo kita praktekkan. Ya. Ayat 28, kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, nah ini perumpamaan. Ada seorang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke dalam tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tapi ia melewatinya dari seberang jalan. Ada imam lewat dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, baca sama-sama. 1, 2, 3. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saya berhenti sampai di sini dulu Bapak Ibu Saudara. Saya mau berkata begini. Ini adalah intisari kekristenan. Intinya Kristen itu ini. Belas kasihan. Bukan pamer show off apa-apa, bukan memamerkan kehebatan apa, tapi intisari kekristenan itu adalah hati yang memiliki belas kasihan. Tuhan Yesus datang ke dunia dan hari ini mati, dan hari ini kita rayakan kematiannya di kayu salib. Kenapa? Karena punya belas kasihan. Belas kasihan sama siapa? Sama kita. Sama Bapak Ibu Saudara semua. Baik yang ada di Spring Room maupun yang menyaksikan lewat online. Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus mau mati di salib. Kenapa? Karena dia punya kasih, dia punya belas kasihan. Gak mungkin kita bisa sampai kepada Bapa kalau Tuhan Yesus gak mati di kayu salib. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, coba tanya di dalam diri kita masing-masing. Apakah aku masih punya belas kasihan? Sama seperti Yesus mengasihi aku. Apakah aku masih punya belas kasihan kepada orang lain yang mungkin masih terhilang, yang belum mengenal Tuhan, belas kasihan kepada orang yang mungkin membutuhkan? Apakah masih ada belas kasihan di dalam hatiku? Ataukah sekarang aku hanya berpikir, yes puji Tuhan aku nyaman, wah mau nonton tinggal klik nyala. Mau telepon, tinggal ambil HP, semua, wah pokoknya hidup ini nyaman. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, kita jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang sudah ditebus oleh Tuhan, tidak kehilangan belas kasihan terhadap jiwa-jiwa. Orang melayani Tuhan, itu belum tentu punya belas kasihan.
Orang Kristen, KTP-nya Kristen, ngomongin tentang Yesus kemanapun dia pergi, Yesus, Yesus baik, Yesus baik, ngomongin Yesus baik, itu tidak salah. Tapi belum tentu punya belas kasihan. Orang yang datang ke gereja, orang yang harus menghabiskan kuota karena Zoom atau lihat YouTube gereja, belum tentu punya belas kasihan. Hari ini Bapak Ibu Saudara saya berdoa, kita berdoa, Tuhan akan mengembalikan belas kasihan, Tuhan akan memberikan belas kasihan ilahi dalam hidup setiap jemaat yang ada, setiap anak-anak rohani yang ada. Karena ini adalah esensi, ini adalah intisari kekristenan. Korintus berkata, Paulus berkata, 1 Korintus 13, kalau aku memberi semua yang ada padaku, aku bagi-bagikan. Tapi kalau aku tidak memiliki kasih, aku hanya seperti, apa itu? Gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. 1 Korintus 13 ayat yang pertama. Sekalipun aku berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahasa malaikat, kalau aku nggak punya kasih, aku sama seperti gong, bung, bung, atau canang. Canang ini seperti ini, pinjem ya. Nah, mana stiknya? Oh, ada di sana. Teng, udah. Jadi sekali lagi intisari esensi kekristenan itu belas kasihan. Aku punya karunia, kata Paulus, bernubuat, wih keren, didoain. Engkau menghadapi masalah ya, baru habis cerai dan segala macam, habis berantem, wih mengetahui semua karunia, bernubuat, mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan. Sekalipun kata Paulus, aku punya iman yang sempurna sampai memindahkan gunung, gunung pindah, dia pindah. Tapi kata Paulus, kalau aku nggak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna. Bapak Ibu nanti baca di handphone masing-masing 1 Korintus pasal 13 dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dan di ayat yang ketiga berkata begini, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Wih ini sampai mati loh tubuhnya dibakar. Tapi kalau aku nggak punya kasih, nggak ada faedahnya. Bapak Ibu mau memberi kemana-mana, tapi kalau nggak ada kasih itu tidak ada faedahnya. Yang terpenting hari ini adalah Tuhan berikan kepadaku belas kasihan, sama seperti yang Tuhan miliki, belas kasihannya Allah. Sehingga aku bisa merasa seperti Tuhan merasa, aku bisa memiliki belas kasih seperti Tuhan. Mengasihi orang lain, mengasihi jiwa-jiwa, dan itu yang luar biasa. Amin. Haleluya. Orang Samaria datang, ia melihat orang itu, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Lalu pergi kepadanya, membalut lukanya, menyiraminya dengan minyak dan anggur, lalu menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Jadi tadi dia naik keledai, sekarang yang sakit di atas keledai dia harus jalan kaki, membawanya ke penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini yang menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke dalam tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang menunjukkan belas kasihan. Kata Yesus, ayat yang ke-37, pergilah dan perbuatlah demikian. Haleluya. Jadi nanti di akhir, sama seperti Yesus berkata, pergilah dan buatlah demikian. Saya rindu Bapak Ibu Saudara, pulang dari tempat ini, selesai ibadah online, pergi dan buatlah demikian. Milikilah belas kasihannya Tuhan kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Haleluya. Nah, apa yang bisa kita lihat dari kisah ini? Ada beberapa poin sebagai pendahulu. Yang pertama,
Orang bisa tahu kebenaran, tapi belum tentu melakukan kebenaran itu. Ahli Taurat tadi, orang Farisi bertanya, bukan karena dia tahu, tapi dia sebenarnya mau mencari kebenarannya sendiri untuk membenarkan diri sendiri. Begitu. Untuk membenarkan diri sendiri. Dia mencobai Yesus. Di ayat yang ke-25, ahli Taurat datang untuk mencobai Yesus. Jadi dia bertanya bukan untuk mencari kebenaran, tapi sebenarnya untuk mencobai Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita jadi anak-anak Tuhan, kita mengerti firman Tuhan, tapi kita tidak melakukan firman Tuhan. Amin. Ya. Jangan cuma sekedar tahu, ngomong ke sana firman Tuhan, ngomong ke sini firman Tuhan, ngomong kemana ngomongnya firman Tuhan, itu bagus. Tapi juga kita harus melakukan firman Tuhan, kita harus melakukan kebenarannya itu. Ya. Yang kedua, orang yang berbicara kebenaran, orang yang ngomong tentang firman Tuhan kebenaran, itu belum tentu hatinya benar Bapak Ibu Saudara. Ya. Tapi kalau orang yang hatinya benar, pasti juga mulutnya benar. Nah kita mau yang orang nomor 2, hati kita benar dan mulut kita juga benar. Yang ketiga, tadi saya sempat singgung di awal. Kita bisa aktif ke gereja, kita bisa aktif melayani, tapi itu belum berarti kita bisa taat kepada firman Tuhan. Belum tentu kita punya belas kasihan daripada Tuhan. Yesus memberikan perumpamaan, ada imam jalan, lihat orang yang sudah terkapar, dia lewat saja. Ada orang Lewi itu pelayan dalam bait Allah. Ya, dia lihat orang yang terkapar, tapi dia lewat saja. Dan juga Tuhan mau, ada satu poin yang terakhir di awal ini, mengasihi sesama manusia itu bukan berarti mengasihi manusia yang sama dengan kita. Beda tuh. Mengasihi sesama manusia itu bukan mengasihi manusia yang sama dengan kita. Kalau mengasihi manusia yang sama dengan kita, itu kurang tepat. Misalnya apa? Mengasihi manusia yang sama dengan kita. Saya mengasihi dia karena dia sama kaya kayak saya. Nah itu tidak tepat, itu salah. Tuhan mau kita mengasihi sesama manusia. Bukan mengasihi manusia yang sama dengan saya. Oke? Jadi siapapun orangnya, kita tidak boleh memandang rupa, kita harus mengasihi sesama manusia. Terlebih lagi, tatkala Tuhan memberikan belas kasihan di dalam kehidupan kita. Nah, orang Samaria ini datang karena hatinya tergerak oleh belas kasihan. Kalau kita pelajari sejarah waktu itu, orang Israel dan orang Samaria itu tidak bersahabat. Orang Samaria itu adalah orang Israel tapi menikah dengan orang non-Israel. Jadi sudah ada percampuran. Jadi sehingga orang Israel, orang Yahudi tidak bersahabat dengan orang Samaria. Tapi orang Samaria ini yang tidak disukai oleh orang Israel malah bisa melakukan, menunjukkan kasih yang luar biasa. Malah dalam bahasa Inggrisnya ini saya mau bilang manifesting Jesus love, yang menunjukkan kasih seperti Yesus. Apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini? Minimal ada 3 hal yang dilakukan oleh orang Samaria ini. Dan ketiga hal ini dilakukan karena dia kasih, karena dia mengasihi, dia memiliki belas kasihan. Dia mendapatkan belas kasihan yang daripada Tuhan. Yang pertama, orang Samaria ini berhenti untuk menolong orang yang tadi dirampok. Dengan resiko yang besar untuk dirinya sendiri. Loh resikonya apa? Jadi di daerah itu
perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko itu memang penuh dengan perampok, penyamun. Lebih lama dalam perjalanan lebih berbahaya. Kalau cepat selesai lebih aman. Karena dalam perjalanan itu banyak perampok. Jadi waktu dia menolong, dia harus memakai waktu yang lebih lama dalam perjalanan itu, sehingga sebenarnya waktu dia berhenti untuk menolong, itu orang Samaria memiliki resiko yang lebih besar. Bisa saja perampoknya datang kembali dan merampok dia. Atau mungkin ada perampok yang lain yang menyerang dia dan merampok dia. Dia punya resiko yang besar. Dan juga dia punya resiko apa? Kalau orang yang dirampok tadi sembuh, lalu melapor kepada polisi dan sebagainya, dan polisi mencari dan menemukan, menangkap orang yang dirampok, bisa saja orang perampok tadi dendam kepada orang Samaria ini dan bisa melakukan yang tidak baik. Dia punya resiko. Oke, bisa nangkap maksud saya ya? Jadi apa yang dia lakukan itu beresiko. Yang kedua, itu resiko secara jasmani. Kalau dia lagi nolong atau datang perampok, secara fisik dia bisa ngalamin kerugian. Secara fisik dia bisa dipukul, bahkan mungkin ditinggal lagi setengah mati. Ya, yang pertama. Yang kedua, orang Samaria ini bisa menangani perasaannya. Dia menang terhadap emosinya. Dia menang terhadap perasaannya. Orang Samaria dan orang Yahudi itu enggak bersahabat. Orang Samaria dinomor duakan oleh orang Yahudi. Wah, kamu enggak layak lah, kamu udah kawin campur, kamu enggak. Tidak dianggap oleh orang Yahudi. Bahkan misalnya seorang Yahudi mau ke kota sana dan dalam perjalanan ada daerah orang Samaria, orang-orang Yahudi akan lebih baik dia putar dan sebagainya, cari jalan lain supaya enggak lewat sana. Jadi orang Samaria ini dia menang, bisa menangani, mengatasi perasaannya yang berkata bahwa orang Yahudi itu sebenarnya memandang rendah kepada orang Samaria. Lu ngapain nolongin dia? Dia itu enggak mandang kamu. Dia itu mungkin menghina dan sebagainya. Orang Samaria ini menang. Belas kasihan daripada Tuhan itu membuat kita menang dari semua sakit hati, dari semua iri hati, dari semua kekecewaan yang ada. Karena ada kasih Allah dalam hidupnya. Begitu juga ada kasih Allah di dalam hidup kita. Amin. Sehingga kita enggak lagi melihat, ya dia lagi, ini memang udah buat masalah ini, udah brengsek nih, udah susah ini. Aduh, tapi kalau kita punya kasih Allah, kita bisa memberikan yang terbaik, kita bisa menolong, kita bisa mendoakan. Kita bisa menang atas perasaan jengkel kita. Dulu aku udah tolong, tapi malah aku yang dirugikan. Tapi kalau kita memiliki belas kasihan Tuhan, kita akan bisa tetap menolong. Amin. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga, apa yang kita bisa pelajari dari orang Samaria ini? Ada biaya yang harus dibayar. Lah, orang itu udah luka-luka setengah mati, semua udah barang-barang diambil. Dia balut lukanya, dia kasih anggur dan minyak obat. Dia harus naikkan ke keledainya, dia bawa ke suatu penginapan. Ada biaya Bapak Ibu Saudara. Siapa yang bayar? Yang sakit atau orang Samaria? Orang Samaria yang bayar. Udah capek, udah resiko, udah harus menang dari perasaan jengkel, harus keluar lagi. Iya, kalau sekarang ada foto begini itu maksudnya apa ya? Mau ngasih uang atau mau minta uang? Kalau fotonya begini, oh minta uang ya. Kalau kita memiliki, tapi itu beda. Untuk jemaat GPDI Kasih Persaudaraan beda. Begini artinya kita siap memberi.
Kita siap memberkati. Amin. Ya, loh iya dong. Nah itu yang ketiga, orang Samaria harus siap keluar biaya, pengorbanan. Biaya berobat itu nggak murah Bapak Ibu Saudara. Dia bawa ke penginapan, waktu besoknya dia mau berangkat, dia harus titip uang kepada yang punya penginapan. Nih aku titip dulu uang 2 dinar katanya. Tolong dirawat orang ini. Dan yang luar biasa, dia bilang begini, kalau kamu belanja lebih, nanti pas aku balik, aku bayar. Keren loh Bapak Ibu Saudara. Pernah nggak Bapak Ibu begitu? Pernah nggak kita begitu? Kayaknya belum ya. Saya berdoa setelah kita pulang, kita akan memanifestasikan kasih Yesus. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Wah itu luar biasa. Nah saya mau rangkum ketiga hal yang dilakukan oleh orang Samaria ini. Dia berani tanggung resiko, dia lagi nolong, bisa aja penyamun datang, membahayakan dirinya, dia lagi nolong, dia harus mengalahkan perasaannya, dia harus mengampuni. Dan yang ketiga dia harus keluar biaya. Saya rangkum dengan sebuah kalimat bahasa Inggris. Win the loss at any cost. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, kita jadi jemaat-jemaat anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Kita menjadi orang-orang yang memenangkan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang terhilang, berapapun harganya. Dan jangan takut, harga yang harus kita bayar itu sudah disiapkan oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak mungkin membiarkan kita sendiri, karena kita nggak punya apa-apa, yang punya Tuhan. Waktu Tuhan melihat hati Bapak Ibu, mengasihi jiwa-jiwa, mengasihi orang lain, dan Bapak Ibu mau menjadi berkat, mau menyatakan kasih Tuhan, memanifestasikan kasih Allah, saya percaya Tuhan akan memberkati Bapak Ibu lebih dahulu, sehingga Bapak Ibu Saudara bisa memberi bagi orang lain. Amin. Dan inilah inti kasih, intinya kasih. Esensi kekristenan kasih. Kasih memberi tanpa menghitung bahaya yang akan bisa terjadi. Kasih itu bisa mengalahkan perasaan kita. Kasih akan menutup setiap dosa. Dan juga waktu kita mengasihi, Bapak Ibu nggak hitung-hitungan. Kalau aku tolong dia, nanti aku bisa dapat apa? Kalau aku berikan ini, nanti aku bisa dapat apa? Tapi percayalah, waktu kita memiliki belas kasihannya Tuhan, dan waktu kita menyatakan kasih Tuhan bagi orang lain, maka Bapa di surga juga menyatakan kasihnya kepada kita. Yang percaya angkat tangan dan katakan haleluya. Dan seperti ayat yang terakhir tadi, Yesus berkata, dan di tempat ini hari ini saya memakili Yesus berkata, pergilah dan perbuatlah demikian. Haleluya. Nah, ini esensi kekristenan, ini esensi yang harus ada dalam hidup setiap anak Tuhan. Dan inilah bulan di mana kita mau nyatakan kasih Allah. Pergi, perbuatlah demikian. Biar belas kasihan Tuhan memenuhi hidup Bapak Ibu Saudara. Dan hidup kita tidak akan sama lagi. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita siapkan perjamuan kudus pada siang hari ini. Teman-teman main musik silakan masuk. Silakan siap-siap. Ada yang belum dapat Bapak Ibu Saudara sudah semua? Ya. Ibu Saudara yang menyaksikan lewat online, ibadah lewat online bisa mempersiapkan juga mungkin ada roti. Silahkan kita akan perjamuan kudus sama-sama.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bentangkan tenda kediaman-Mu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh patok-Mu. Lapangkanlah tempat kemah-Mu. Bentangkan tenda kediaman-Mu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh patok-Mu. Sebab Engkau kan mengemban ke kanan ke kiri. Keturunan-Mu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu sebab Engkau kan mengemban ke kanan ke kiri. Keturunan-Mu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Tuhan, ini aku hamba-Mu. Tuhan, ini aku hamba-Mu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu. Nyatakanlah mulia-Mu. Sebab Engkau kan mengemban ke kanan ke kiri. Keturunan-Mu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Bapak Ibu Saudara, intisari kekristenan, intisari Yesus mati di kayu salib, itu karena kasih Allah yang besar kepada kita umat manusia. Karena belas kasihan Allah yang besar. Dan siang hari ini Bapak Ibu Saudara, satu kerinduan kami agar seluruh jemaat, seluruh anak-anak rohani yang ada di GPD Kasih Persaudaraan menyadari, memiliki belas kasihan sama seperti Bapa di surga, sama seperti Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Ini adalah intisari yang luar biasa. Tadi saya sudah sempat kutip apa yang diungkapkan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 13. Dia, seandainya aku bisa berkata-kata dengan semua bahasa dunia, bahkan bahasa malaikat, kalau aku gak punya kasih, aku hanya seperti gong atau canang yang bergemerincing. Aku punya kemampuan, karunia, bernubuat, bahkan iman yang sempurna sampai bisa memindahkan gunung. Tapi kalau aku gak punya kasih, kata Paulus, gak ada faedahnya. Bahkan sampai dia berkata, kalau aku mau bagi-bagi semua harta, aku punya harta berapa, aku bisa bagi kepada semua orang. Bahkan menyerahkan diriku sampai dibakar. Tapi kalau nggak punya kasih, nol di hadapan Tuhan. Siang hari ini mari kita mau berdoa kepada Tuhan. Biar belas kasihan Tuhan memenuhi hidup kita. Amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan juga lewat Zoom,
lewat online. Mari berdoa di rumah masing-masing. Tuhan, aku mau memiliki belas kasihan daripada Tuhan. Bapak Ibu bisa datang ibadah, bisa mengikuti ibadah. Tapi kalau kita nggak punya kasih, belas kasihan juga itu tidak berarti apa-apa. Bapak Ibu bisa melayani, bisa memberi. Tapi kalau tidak memiliki belas kasihan, itu juga tidak maksimal Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau ada belas kasihan-Nya Allah dalam kehidupan kita semua. Amin, haleluya. Yuk berdiri sama-sama. Tanyakan pujiannya sekali lagi. Lapangkanlah tempat kemah. Lapangkanlah tempat kemahmu. Bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan pokok patungmu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri. Haleluya. Keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Mari kita angkat roti yang adalah tubuh Kristus, dingin-dingin di atas kepala kita. Kita dengar firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kau meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari angkat tanganmu sembah Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara yang ibadah online, mari angkat tanganmu, sembah Tuhan. Haleluya. Kita karama syekere ya ramata karama sangarama syekere ya ramata karama sangarama syekere. Haleluya. Umat-Mu dengan belas kasihan-Mu ya Tuhan. Penuhi kami dengan belas kasihan-Mu di dalam nama Yesus. Penuhi kami dengan belas kasihan-Mu ya Tuhan. Thank you Jesus. Kita karama sekere arama karama karama sekere amasa karama karama. Haleluya.
satu Bapak Ibu Saudara tanya Tuhan, Tuhan, taruhlah di dalam hati kami setiap umat-umat-Mu minimal satu nama di mana kami mau menunjukkan belas kasihan kepada orang itu. Kami mau menunjukkan kasih Allah melalui hidup kami kepada orang itu. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara, tetap menyembah Tuhan. Minta Tuhan menunjukkan, memberikan kepadamu nama minimal satu orang untuk kita menunjukkan kasih Allah kepada orang itu. Melalui hidup kita, kita menunjukkan kasih Allah. Dan ingat, waktu kita menunjukkan kasih Allah kepada seseorang, kita tidak mengharapkan sesuatu kembali kepada kita. Kita tidak mengharapkan sesuatu kembali kepada kita. Tapi kita izinkan kasih Allah mengalir melalui hidup kita. Kita tunjukkan kepada orang itu. Dan mereka akan dijamah oleh Tuhan. Mereka akan dilawat oleh Tuhan. Sampai setiap lutut bertelut. Sampai setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Ita karabasyekiri aramata karabasyakara matekiri aramasya. Sebab Engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh takara masekiri aramata kota-kota sunyi. Kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh amin. bangsa. Haleluya. Amin. Amin. Kota sunyi, siapkanlah diriku Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-umat-Mu. Pakai mereka menjadi alat-Mu Tuhan. Dan mulai hari ini, mereka akan menyatakan kasih Allah lewat hidup mereka. Kau penuhi dengan belas kasihan-Mu ya Tuhan. Dan kami akan memanifestasikan kasih Allah, kasih Yesus lewat hidup kami. Kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau, kepada orang-orang yang Tuhan taruh dalam hati setiap umat-umat-Mu. Pribadi lepas pribadi. Bahwa Tuhan mengasihi mereka juga. Bahwa Tuhan Yesus juga sudah mati untuk mereka. Menebus dosa mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap umat-umat-Mu. Berikan kesehatan, kekuatan, semangat, sukacita daripada Tuhan. Anugerah yang besar melimpah dalam hidup setiap umat-umat-Mu. Yang akan tetap membawa kami kuat berjalan. Semakin lama semakin kuat. Menghadap Allah di Sion. Tidak menjadi lemah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan siang hari ini Bapa, anugerahkanlah berkat yang terbaik daripada-Mu Bapa. Kasih sayang dari anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus, menyertai umat-umat-Mu, mulai siang hari ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan yang permai. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sebab Engkau bangsa dan mendiami kota-kota sunyi, siapkanlah diri. Katakan sekali lagi Bapak Ibu Saudara, sebab Engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi,
selesai. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.